7, para pecinta steak pasti tahu nih kalau Japanese Wagyu A5 adalah yang termahal di dunia. Steak yang satu ini sangat terbatas dan tidak semua orang bisa membelinya sob. Bukannya apa-apa, membesarkan sapinya juga perlu perhatian khusus kayak perhatian ke pacar aja. Karena itulah, ketika membeli steak ini, kamu juga akan diberikan sertifikat keaslian daging, berikut detail di mana nih sapi dipelihara, sampai berapa umur dan beratnya saat disembelih. Wah, kurang perhatian apa coba? Ada yang bilang, kalau daging Wagyu A5 yang dikeringkan bahkan lebih mahal lagi sob. Harganya bisa mencapai 15 juta rupiah seporsinya sob. Hitung-hitung bisa dapat berapa mangkok bakso, cilok macilor ya? Nah, karena mahal, chef yang satu ini pun akhirnya membuat eksperimen dengan mengeringkan sendiri Wagyu A5 selama 35 hari. Biar hasilnya memuaskan, dia juga memesan plastik dengan membran khusus yang memang dipakai untuk proses pengeringan daging. Daging dibelah dua terlebih dahulu. Daging yang akan dikeringkan dibuang bagian lemaknya, lalu daging itu dimasukkan ke dalam plastik khusus tadi dan divakum. Setelah 35 hari, bentuk daging jadi seperti ini sob. Bagian luarnya diiris tipis agar indah dipandang mata. Supaya bisa dibandingkan, chef ini memasak daging Wagyu A5 yang masih fresh dengan daging Wagyu A5 yang dikeringkan dengan proses yang sama. Bumbunya hanya garam dan lada saja sob, lalu dipanggang. Setelah matang, ternyata memang rasa Wagyu A5 yang dikeringkan lebih enak dibandingkan dengan Wagyu A5 yang masih segar. Padahal Wagyu A5 segar juga udah super enak ya sob. Dahlah, kita mah ke bagian ngilernya aja. Sob, kalau menyebut ikan paling beracun di dunia, mungkin kita akan mengingat ikan buntal. Namun, ada lagi loh sob yang lebih beracun, namanya hiu Greenland. Hiu ini hidup di Samudra Arktik dan menjadi satu-satunya hiu yang hidup di wilayah perairan itu. Hiu Greenland terkenal sebagai ikan berumur panjang. Usianya bahkan bisa mencapai 500 tahun loh sob, dan menjadi salah satu hewan yang berada di puncak rantai makanan. Wah, berapa periode pergantian presiden tuh? Seekor hiu bisa mencapai panjang 7 meter dan berat 2 ton. Kamu bisa membayangkan bagaimana beratnya ikan ini sob. Pada zaman dahulu, bangsa Viking, khususnya penduduk Islandia, memburu hiu ini untuk diambil hatinya, sementara dagingnya dibuang begitu saja karena beracun. Jika kamu memakan hiu segar ini, kamu hanya tinggal menunggu kematian saja sob, karena dagingnya mengandung trimethylamina oksida yang bisa merusak usus manusia. Nah, karena banyak daging hiu yang dibiarkan membusuk, penduduk Islandia merasa bersalah dan akhirnya berpikir untuk mengolah daging busuk ini. Ternyata setelah membusuk dan dikeringkan selama 6 bulan, hiu ini aman dimakan dan malah menjadi olahan paling sehat di Islandia. Penelitian tentang kandungan hiu Greenland yang sudah dibusukkan membuktikan bahwa racun berbahaya itu sudah hilang. Namun, jika tidak biasa memakannya, kamu akan merasakan sensasi yang aneh setelah mengunyah daging ini. Rasanya tuh seperti memakan keju tengik sob. Namun orang Islandia percaya makan hiu Greenland yang sudah dibusukkan ini bisa menghangatkan dan menyehatkan badan asal tidak terlalu banyak. Tidak perlu dimasak lagi sob, daging hiu ini sudah bisa langsung dimakan begitu pengeringan sudah pada tahap siap panen. Kalau Islandia punya ikan hiu beracun yang berbau tajam, Swedia malah memiliki olahan ikan berbau busuk yang bikin wisatawan penasaran. Ikan ini berasal dari ikan herring yang difermentasikan mulai dari 6 bulan hingga 1 tahun. Kemasannya seperti ini sob. Ikan kaleng yang disebut surströmming ini menjadi oleh-oleh khas kota Malby, Swedia. Tapi jangan coba-coba bawa ini masuk ke pesawat ya sob, kamu bakalan diusir kalau kekeh mau bawa ini.
Bau busuknya yang tajam membuat penumpang pesawat bisa terganggu sob. Salah-salah, kamu malah dikira bawa bangkai sob. Nggak heran ya, kalau banyak maskapai penerbangan di dunia melarang ikan kaleng ini naik ke atas kabin. Meski begitu, salah satu pabrik pengalengan ikan ini malah bertahan hingga 3 generasi dengan menjual ikan herring yang dibusukkan ini. Lihat nih sob, pembusukannya sampai ratusan drum begini. Setelah ikan herring segar dibersihkan dan dibuang kepalanya, ikan-ikan ini pun direndam dengan air garam dan dibiarkan beberapa bulan. Ikan yang sudah difermentasi nantinya akan dikemas di dalam kaleng dan dijual di supermarket yang ada di Swedia. Orang Swedia dan beberapa tetangga mereka sangat menyukai rasa ikan ini sob. Biasanya mereka memakannya dengan roti tipis renyah dan krim asam. Duh, jadi penasaran ya rasanya? Mungkin kalau di Indonesia jadi semacam kayak terasi ya, atau bekasam di Sumatera. Sob, tahu nggak ini telur apa? Orang Cina menyebutnya century egg atau telur seabad alias telur 100 tahun. Jangan salah kaprah dulu ya, telur ini nggak sampai seabad kok disimpannya. Pembuatan century egg ini hanya memakan waktu 2 minggu hingga 3 bulan sob. Mirip seperti telur asin ya di Indonesia. Bedanya, telur ini tidak direbus terlebih dahulu. Telur yang digunakan adalah telur bebek. Telur yang masih mentah ini dibungkus lumpur dan sekam dalam waktu tertentu. Lumpur di sini nggak sembarang lumpur ya sob, karena lumpurnya dicampur dengan natrium karbonat dan kapur kalsium oksida. Telur juga ditambah rempah-rempah seperti kayu manis, jahe, serta rempah-rempah lain untuk membuat aroma yang diinginkan. Setelah itu, lumpur juga dicampur dengan garam agar telur ini semakin awet sob. Nah, semakin lama dibungkus, telur pun semakin enak rasanya. Meski bentuknya hitam dan coklat seperti ini, bukan berarti ini telur busuk ya sob. Orang Cina biasanya memakan ini ketika ada acara khusus seperti syukuran, ulang tahun, atau pesta pernikahan. Daging ini adalah bagian sapi berupa otot dada. Bagian ini memiliki banyak serat yang jika salah memasak, teksturnya bisa jadi seperti karet alias alot dan susah dikunyah. Sebagian orang merebus daging brisket, sebagian lagi mengolahnya dengan cara pengasapan. Paling enaknya diasapi sob, karena aromanya akan lebih menggiurkan. Namun tekniknya juga harus diperhatikan nih sob. Suhu ruang yang dipakai untuk mengasapi harus terus dipantau. Kamu sebaiknya membeli termometer yang dipakai untuk memantau suhu pemanggangnya. Nah, sebelumnya daging brisket diolesi bumbu dulu sob. Biasanya ditaburi garam, lada, cuka apel, dan kecap asin. Setelah itu, biarkan hingga bumbu meresap selama 2 jam. Lalu, siapkan pemanggangnya. Kamu bisa aja memakai oven, tapi paling enak jika kamu punya pemanggang arang yang bisa ditutup seperti ini sob. Jika suhu sudah di atas 165 derajat Fahrenheit, bungkus daging dengan aluminium foil dan panggang lagi hingga durasinya 22 jam dari awal memasak tadi. Ini dia sob, daging brisket asap tadi. Kalau udah begini, dijamin deh daging kamu bakalan empuk dan makannya bisa sambil meremelek. Sobat 7, itulah tadi beberapa makanan yang semakin lama semakin enak disantap. Jadi pengen makan enak ya sob?